Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan memampukan kami dengan diberinya kami Roh Kudus. Tuhan menolong, menghibur, menguatkan hidup kami Tuhan, agar supaya kami mampu diajarkan, dididik dan disertai di dalam kami melewati perjuangan hidup ini Tuhan. Kami sambut berkat sukacita-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi awal pekan minggu ini 24 Mei 2021. Teks bacaan kita diambil dari Yohanes 16 ayat 4 sampai 15. Kita memakai terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Dan bertajuk kali ini, penghibur itu meneguhkan, mengajar dan menyertai kita. Karena masih bertemakan tentang Pentakosta yang kita rayakan pada kemarin hari Minggu, maka kita melanjutkan pembahasan tentang Pentakosta bersumber dari Yohanes 16 ayat 4 sampai 15. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahan renungan kita dari Yohanes 16 ayat 4 sampai 15. Yesus menyampaikan kata-kata perpisahan kepada para murid, bahwa pertama Yesus akan meninggalkan para murid dan menjanjikan penghiburan. Kedua, Yesus menjelaskan peran Roh Kudus bagi orang percaya. Dan ketiga, murid-murid disertai Roh Kudus memberitakan perjanjian Allah. Mari kita membahasnya satu persatu. Yang pertama, Yesus menyampaikan kata perpisahan kepada para murid sebelum naik ke surga. Yesus memberitahukan para murid perihal bahwa mereka akan ditinggalkan. Namun tidak usah sedih, karena kepergian Yesus bukanlah meninggalkan murid, tetapi hendak menyampaikan kehendak Allah. Yaitu pertama, misi Yesus akan selesai di dunia ini dengan pengorbanan di salib. Pengorbanannya di kayu salib. Setelah itu Yesus kembali ke rumah Bapa dengan tujuan jaminan bagi orang percaya. Telah tersedia kehidupan kekal bagi orang percaya. Kepergian Yesus bukanlah sesuatu yang diratapi, ditangisi oleh para murid. Lazimnya orang yang bersedih karena berpisah. Kepergian Yesus tidaklah serta-merta meninggalkan murid tanpa guru, atau seperti orang tua meninggalkan anak menjadi yatim. Tetapi Yesus melalui pesan terakhir ini hendak menyampaikan kepada para murid bahwa akan ada babak baru dalam hidup para murid. Jika selama ini mereka bersama-sama dengan Yesus menyaksikan sendiri bagaimana Yesus mengajar, berkhotbah, melayani, melakukan mujizat, maka setelah kepergian Yesus, pelaku misi Allah menghadirkan kerajaan Allah akan dilakukan langsung oleh para murid dan orang percaya dengan penyertaan, peneguhan, dan pertolongan Roh Kudus. Bila Yesus meninggalkan para murid, mereka tidak perlu resah dan khawatir. Siapa guru dan pelindung bagi mereka? Roh Kudus akan datang meneguhkan para murid. Nah, saudara-saudaraku, pengutusan ini, penyertaan Roh Kudus, Yesus secara fisik. Yesus pergi secara fisik, namun oleh penyertaan Roh Kudus, orang percaya memperoleh kekuatan dalam meneruskan misi Yesus di dunia ini. Yang kedua, saudara-saudara, peran Roh Kudus menginsapkan akan kebenaran dosa dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11.
berujar demikian, dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga dimampukan untuk diingatkan kembali dalam bacaan kita. Bagian yang ketiga, Roh Kudus menolong, meneguhkan orang percaya, memuliakan. Pada bagian ketiga ini Tuhan, Yesus mau sampaikan bahwa Roh Kudus menolong orang percaya untuk memuliakan Kristus. Jika kita baca teks-teks lain dalam Perjanjian Baru, ada berbagai karunia-karunia yang diterima oleh orang percaya. Semua karunia itu kita abadikan untuk memuliakan Allah. Dengan begitu, gereja ada, bertumbuh dan berkembang karena penyertaan Roh Kudus. Saudara-saudara, Roh Kudus juga mendorong keyakinan untuk kita lebih berani bersaksi karena penyertaan dan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus juga mengajar dunia agar insaf akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Dari semua keberadaan ini, baiklah kita arahkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beraktivitas buat saudara-saudara sekalian. Selamat pagi, dan biarlah Roh Kudus menjadi penghibur buat kita di dalam setiap langkah hidup kita, melewati rintangan dan menggapai sukacita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan kami menyambut sukacita pada pagi hari ini Tuhan. Di awal pekan minggu ini, 24 Mei 2021. Sertai perjalanan kami, aktivitas kami Tuhan. Berkati kegiatan anak-anak kami Tuhan. Dan nama Tuhan lah yang kami permuliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kami dari tim Renungan Pagi tetap mensosialisasikan, ikuti protokol kesehatan agar supaya kita terhindar dari COVID-19. Patuhi dan terus lakukan yang terbaik dalam hidup ini, karena Roh Kudus menjadi penghibur buat kita semua. Tetap semangat, salam sehat dan tangguh buat kita sekalian. Semangat! Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tenteram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah, hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan
ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku, dalam langkah siang malam suka duka dengan Tuhan maka jiwa takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing.